Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak, amma ba'd. Para pendengar dimanapun berada dan para pemirsa yang saya hormati, kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, hafizakumullah. Tentunya pada kesempatan ini kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah ala jami'i ni'amih. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang penuh barakah ini, yaitu bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, terutama di mana saatnya kondisi kita sekarang ini sedang dihadapkan oleh satu wabah yang kita kenal dengan wabah corona atau COVID-19 yang sekarang ini menimpa negara kita, Republik Indonesia, dan daerah kita Nusa Tenggara Barat, dan secara khusus Pulau Lombok dan sekitarnya. Tentunya kita patut bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrillah. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, para pendengar dimanapun berada, tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah terkait dengan rukhsah dalam ibadah. Sebagaimana kita maklumi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hambanya tiada lain semata-mata untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, mengatakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Manusia dan jin diciptakan semata-mata untuk mengabdi atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh muridnya tentang ubudiyah. Sa'altani 'anil ubudiyah, kata beliau. Kamu menanyakan aku tentang apa yang dimaksud dengan al-ubudiyah, ya, atau penyembahan itu. Beliau menjawab, al-ubudiyah muhafazatu amri syari'. Yang dimaksud dengan al-ubudiyah, penyembahan itu adalah memelihara perintah Allah Subhanahu wa taala. Warida bil qada wal qadar wa qismatillahi ta'ala. Kemudian beliau mengatakan termasuk bagian daripada al-ubudiyah adalah reda dengan kadar dan bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian beliau menyebutkan bahwa bagian daripada al-ubudiyah itu adalah ridha bima qadarallahu ta'ala, reda dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, sebagai umat manusia, khususnya sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dituntut untuk menjalankan ibadah dengan tulus ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping meminta kepada hambanya untuk selalu menyembahnya, Allah juga memberikan beban kepada hambanya. Tentunya beban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya itu adalah semata-mata untuk kemaslahatan hambanya sendiri, baik kemaslahatan mereka di dunia maupun kemaslahatan mereka di akhirat. Itulah sebabnya ulama mengatakan bahwa syariat itu diciptakan semata-mata limasalihil ibad fil ajil wal ajil ma'an. Syariat itu diciptakan semata-mata untuk kemaslahatan hamba di dunia maupun di akhirat. Nah, pembebanan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa taklif kepada hambanya dalam perspektif atau pandangan Islam itu bisa dilihat dari dua segi. Pembebanan ibadah dalam bentuk azimah dan pembebanan ibadah dalam bentuk rukhsah. Pembebanan ibadah dalam bentuk azimah itu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kepada hambanya untuk menjalankan segala perintahnya sesuai dengan syariat semula diciptakan. Contohnya misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya di dalam Al-Quran mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, tunaikan, laksanakan salat dan tunaikan zakat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya misalnya melaksanakan salat, maka hambanya melaksanakan sesuai dengan tuntunan asal mula syariat itu diciptakan. Salat kita dituntut untuk melaksanakannya, misalnya salat zuhur, kita dituntut untuk melaksanakannya berapa rakaat? Kita dituntut untuk melaksanakan salat zuhur itu 4 rakaat. Salat asar kita dituntut untuk melaksanakannya berapa rakaat? Dituntut untuk melaksanakannya 4 rakaat. Ketika kita melaksanakan salat asar atau salat zuhur misalnya, dalam pelaksanaannya harus cukup rukun dan syaratnya. Dari mulai takbir sampai tahiyat, sampai salam, dari gerakan, dari qaul fi'li dan qaulinya. Fi'linya harus dia berdiri. Kalau dia tidak lengkap rukun dan syaratnya, tentu salatnya tidak sah. Sekarang misalnya orang mau salat zuhur dalam kondisi azimah 2 rakaat, tidak sah salatnya. Orang yang mau salat asar dalam kondisi azimah, tidak sah salatnya. Misalnya dia mau salat zuhur yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat dalam kondisi azimah, tidak bisa. Itulah yang dimaksudkan melaksanakan ibadah dalam bentuk azimah. Sama seperti kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan.
begitu bulan Ramadan tiba, maka kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakannya. Tidak bisa dia melaksanakan puasa kecuali di bulan Ramadan, dan mesti dia harus laksanakan. Kalau dia tidak melaksanakannya, dia kena dengan sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada yang mengatakan, saya tidak mau puasa. Tidak bisa, karena apa? Karena memang di dalam Al-Quran puasa itu diwajibkan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dikhitab adalah orang-orang yang beriman. Makanya awal dari ayat itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini yang dimaksud dengan ibadah dalam bentuk azimah. Kemudian ada ibadah lain yang disebut dengan ibadah dalam bentuk rukhsah. Ibadah dalam bentuk rukhsah itu maksudnya adalah di mana seorang hamba melaksanakan satu ibadah berbeda dengan asal mula disyariatkan ibadah itu, karena adanya uzur yang disebut dengan uzur syar'i. Nah, ibadah rukhsah ini sebagai pengganti daripada ibadah azimah. Tentu seperti yang digarisbawahi oleh ulama adalah disebabkan adanya uzur. Seperti misalnya kita diwajibkan melaksanakan zuhur, sholat zuhur 4 rakaat, tetapi bisa kita melaksanakannya menjadi 2 rakaat. Kenapa? Dalam kondisi musafir. Kita sebenarnya harus melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tapi karena kita dalam kondisi safar, musafir, bisa kita diberikan keringanan untuk berbuka, tidak melaksanakan puasa Ramadan. Ini yang disebut dengan rukhsah as-syar'iyyah. Maka oleh karena itu, para ulama termasuk diantaranya Imam Amir As-San'ani di dalam kitabnya Ijabatus Sa'il fi Syarhi Bughiyatul Amal, beliau membagi rukhsah itu menjadi beberapa bagian. Pertama, ada yang disebut dengan rukhsah wajibah dalam ibadah. Rukhsah wajibah itu artinya keringanan yang mesti harus dilakukan oleh seseorang. Contoh misalnya, orang sekarang ketika dia dihadapkan oleh suatu yang mudarat, kalau dia tidak melakukan atau tidak memakannya, misalnya dia lapar, kalau dia tidak makan makanan yang tidak boleh itu atau seperti bangke, maka dia nyawanya akan habis. Maka saat itu yang haram itu menjadi halal baginya, kondisinya dalam kondisi rukhsah. Begitu juga orang ketika dia akan meninggal atau wafat gara-gara keroncongan, kelaparan, padahal di bulan Ramadan wajib bagi dia untuk melaksanakan puasa, tetapi karena dia lapar dan dengan sebab dia lapar itu akan meninggal atau wafat, maka dia harus berbuka. Dia harus berbuka. Dari sini yang disebut dengan rukhsah al-wajibah. Kemudian ada yang disebut dengan rukhsah al-mandubah. Satu keringanan yang sangat dianjurkan, ditekankan, di mana ketika seorang hamba melaksanakan satu ibadah, seperti misalnya dia melaksanakan sholat 2 rakaat atau sholat kasar jamak misalnya dalam kondisi musafir, ini ditekankan, dianjurkan. Begitu juga misalnya dia berbuka di dalam musafirnya, termasuk di dalam konteks ibadah mandubah. Ada juga yang disebut dengan rukhsah mubahah, jadi keringanan yang dibolehkan. Seperti misalnya
keringanan untuk melaksanakan jual beli pesanan, jual beli salam. Di dalam ilmu fikih namanya jual beli salam. Ini dibolehkan karena kebutuhan atau hajat. Padahal pada dasarnya bai'us salam itu sebenarnya tidak dianjurkan. Tapi dibolehkan di sini keringanan karena ada kebutuhan. Kemudian ada yang disebut dengan rukhsah makruhah. Keringanan yang sebenarnya tidak dianjurkan untuk melaksanakannya, tapi karena keterpaksaan. Misalnya ketika orang dihadapkan dengan satu kondisi di mana nyawanya akan hilang atau dia akan terbunuh kalau dia tidak mengucapkan kalimat kufur atau mengatakan kalimat kafir. Nah, saat itu dia dengan lisannya mengatakan kalimat kufur, tapi hatinya tenang, hatinya tetap dalam iman. Nah, itu dibolehkan, ya, dibolehkan, tapi makruh. Ini yang disebut dengan rukhsah makruhah. Kemudian ada yang lain namanya khilaful aula. Khilaful aula itu maksudnya bahwa satu keringanan yang seharusnya diberikan kepada seseorang tapi dia tidak melakukannya. Misalnya dia dalam keadaan musafir, tapi di saat musafir seharusnya dia diberikan keringanan untuk berbuka atau untuk mengkasar salatnya, tapi dia laksanakan secara azimah. Ini yang disebut dengan khilaful aula. Begitulah para ulama ya membagi bentuk rukhsah itu dalam konteks hukum taklifi, ya, yang mana rukhsah dan azimah itu termasuk dalam konteks hukum wad'i. Nah, apa yang kita hadapi sekarang ini para pendengar ya, shaimin shaimat rahimakumullah, yang sering diperbincangkan dan menjadi problematika masyarakat kita sekarang ini masalah sholat Jumat yang diganti dengan sholat zuhur, ya. Sholat Jumat yang diganti sholat zuhur itu sebenarnya itu dalam konteks di mana orang beribadah dalam kondisi rukhsah, ya, dalam kondisi rukhsah. Jadi ibadah yang dia lakukan itu ya tidak bisa dia lakukan seperti semula disyariatkan, tapi di sini dia lakukan hal yang lain karena ada uzur. Makanya ketika ditanya tentang bagaimana sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur ketika kondisi daerah kita ini ditimpa oleh wabah virus corona atau COVID-19, maka jawabannya adalah boleh sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Kenapa boleh diganti dengan sholat zuhur? Karena di sini ada unsur uzur dan takut. Jadi ketika orang melaksanakan ibadah dengan secara azimah tidak bisa disebabkan kondisinya tidak normal, maka dia berpindahlah kepada ibadah yang rukhsah karena ada sebab, yaitu uzur dan takut. Maka oleh karena itu ulama mengatakan sholat Jumat itu bisa ditinggalkan karena pertama sakit, dan juga karena takut terjadinya ada penyakit yang menular. Di dalam kitab Al-Insaf fi Ma'rifatil Khilaf, seorang imam mengatakan wa yu'zaru fi tarkil jumu'ati wal jama'at lil marid bila niza'. Jadi dibolehkan meninggalkan sholat Jumat dan berjamaah bagi orang yang sakit tanpa ada khilaf di antara ulama. Wa yu'zaru tarkuhuma li khaufi hudutsil marad. Dan boleh dia meninggalkan keduanya kalau dia takut terjangkit atau kena dengan penyakit. Jadi ada dua. Dia itu sakit, boleh dia tinggalkan sholat Jumat.
dia itu takut karena dengan penyakit, maka dia juga boleh meninggalkan salat Jumat. Nah, ketika dia meninggalkan salat Jumat, di sini dia menggantilah al-ibadah al-asilah itu dengan al-ibadah al-badilah, dengan ibadah pengganti, yaitu salat zuhur. Apakah orang yang meninggalkan salat Jumat diganti dengan salat zuhur ini termasuk orang-orang yang tergolong orang-orang munafik? Tidak. Karena hadis, ada beberapa hadis yang menerangkan tentang orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan meremehkan, dengan sengaja, tanpa darurat, tanpa uzur, itu tergolong orang munafik. Karena hadis-hadis itu mempunyai ilat atau latar belakang sehingga orang itu dikatakan sebagai orang yang munafik. Maka oleh karena itu, di dalam kondisi kita sekarang ini, kita berupaya untuk melaksanakan ibadah itu sesuai dengan kemampuan kita. Begitulah syariat memerintahkan kepada kita, ya. Iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kamu diperintahkan untuk melaksanakan sesuatu, maka lakukanlah dengan sesuai dengan kemampuanmu. Ya, kalau tidak bisa melaksanakannya dengan sempurna, dengan secara azimah, maka laksanakanlah dengan rukhsah. Karena ibadah yang dilaksanakan dengan azimah, ibadah yang dilaksanakan dengan rukhsah, sama-sama diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu kama yuhibbu an tu'ta azaimuh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta, senang kepada hambanya yang melaksanakan ibadah dengan secara rukhsah, begitu juga senang kepada hambanya yang melaksanakan ibadah dengan secara azimah. Maka apapun yang kita laksanakan dalam bentuk dua cara melaksanakan ibadah ini, kita termasuk melaksanakannya dan dicintai dari diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat, saimin saimat rahimakumullah, demikian permasalahan yang terkait dengan masalah rukhsah di dalam ibadah. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah dengan secara sempurna. Yang penting bagi kita adalah tidak meninggalkannya sama sekali, ya. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuridullahu ayyukhaffifa ankum, Allah menginginkan meringankan kamu, artinya bahwa beban-beban yang diberikan atau yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai oleh hambanya itu meninggalkan beban-beban tersebut. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita bisa melaksanakan ibadah dengan secara sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita umur yang panjang untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, terutama di bulan yang penuh keberkahan ini, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan suci, bulan diturunkan Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, muslimat, saimin, saimat, rahimakumullah. Demikian tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.